you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Hooray! Selamat pagi Kak Peti. Selamat pagi Kak Resta. Kak Peti, kita mau ibadah loh hari Minggu ini. Semangat. Yes, kita sapa dulu ya adik-adiknya yuk. Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya kalian di rumah? Luar biasa. Yes. Kak Peti, kita mau ibadah tanggal berapa? 9 Agustus. Yes, udah pada mandi belum? Udah dong Kak. Terus udah pada makan? Sudah. Betul, kalau kita ibadah berarti harus duduk yang rapi, bajunya rapi kayak kita mau sekolah minggu. Dan selama ibadah boleh gak makan? Gak boleh. Jangan ya, kita ibadah tahan adik-adik 40 menit ke depan. 40 menit ke depan kita mau memuji Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Nah, jadi jangan makan-makan ya, atau jangan lari-lari, betul gak? Gak boleh juga. Yes, betul. Duduk tenang, kita mau ibadah hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita. Yuk, kita mau nyanyi lagu pertama. Lagu apa Kakak Peti? Bersyukur kepada Tuhan. Yes, kita bersyukur kepada Tuhan atas hari yang indah ini. Dari Gedung Jemaat 299. Yuk adik-adik yuk, bangkit berdiri yuk. Semangat ya. Kita lakukan yang terbaik, puji Tuhan dengan suara kita semua. Yuk, ayo Bang Anton, Abang Jason, boleh kita mulai. Pakai gerakan adik-adik ya. Smile, Jesus love you. Siap? Bersyukur kepada Tuhan, Gedung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan,
Oke, Bang Anton, Bang Jason. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, pada minggu pagi ini kami telah berkumpul di sini Tuhan untuk memulai kebaktian. Meskipun kebaktian dari online ya Tuhan, tetapi kami tetap semangat ya Tuhan. Tuhan berkati adik-adik kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan dan melaksanakannya di depan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kali ini kita mau memuji Tuhan dengan gerakan. Betul Kak Peti? Sambil olahraga kan? Yes, olahraga. Yang sehat. Kak Peti, ini requestnya dari guru. Maaf ya, dari anak Batita 1, 2, 3 tahun loh. Oh, pengen nyanyi itu ya Kak? Iya, mamanya bilang ke aku, Kak Desta lagunya lagu King Kong dong, sama kambing be. Nah, satu lagi saya bukan pasukan berjalan. Jadi kita medley ya Kak Peti ya. Semangat adik-adik berdiri dulu. Kita pakai gerakan memuji Tuhannya. Ayo siap, bangkit berdiri. Ayo Bang Anton. Kita mau mulai ya. Pakai gerakannya. Kikong badannya benar-benar besar ya. Dilebarin Kak Peti. Kikong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Halo
habis ini persembahan pujian. Persembahan pujian itu apa, Kak Peti? Oh, adik-adik itu disuruh mempersembahkan pujian, Kak Desta. Oh, adik-adik ingat gak dari minggu lalu ya, mulai bulan Agustus kita ada persembahan pujian. Jadi adik-adik sekolah minggu dari kelas TK sampai 34 ya Kak ya? Iya. Boleh memuji Tuhan. Terus di videoin ya? Iya, kirim Ya. ke grup masing-masing, Betul, ke Kak. guru sekolah minggunya. Tapi menyanyinya dengan sepenuh hati ya Kak ya. Iya. Yang rapi Pakaiannya bajunya. sopan. Betul. Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, yuk kita dengarkan lagu persembahan pujian dari teman-teman kita. Adik-adik, juga Kakak Peti, aku Ya, mau Kak. tanya loh. Kalau Kak Peti nih sekarang ya pegang pundak aku bisa gak? Bisa. Lihat dong ke akunya. Soalnya kelihatan. Coba dulu Kakak pegang pundak. Pegang telinga aku deh. Bisa. Nah, ini telinga aku. Tapi aku sekarang mau coba tutup mata Kak Peti. Ya.
tutup mata Kak Peti, terus Kak Peti pegang telinga Kak Desta. Rasanya Coba ya. gimana ya? Coba ya. Maaf ya Kak Peti ya, punten ya. Iya. Kak Peti, aku di sini. Ini telinga aku, pegang dong. Gelap, Kak. Nah, ini apa ya namanya ya? Tangan ya, Kak? Telinganya mana ya? Aduh, nggak kelihatan, Kak. Nggak enak ya kalau matanya gelap nih. Aduh, coba deh buka deh. Coba 1, 2, 3. Bah. Telinga aku kan di sini ya. Adik-adik, ternyata ya Kak Peti, kalau kita matanya ditutup, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau terang, kita bisa tahu di mana saja benda kita lihat ya, kita bisa lihat, kita bisa pegang. Bener Kak Peti? Bener, Kak Desta. Nah, cerita kali ini Kak Peti nanti ya yang akan dibawakan oleh kakak itu judulnya Yesus Terang Hidupku. Berarti kalau terang kayak matahari dong. Iya, Yesus terang dunia juga, Kak ya? Yes. Terang itu kayak cahaya pastinya. Ya kan? Bersinar. Nah, kita mau nyanyi lagu apa Kak Peti? Itu, Kak, yang dinyanyiin Kak Dewi sama Kakak Diana. Enak deh, Kak, lagunya. Apa Masih inget sih? nggak adik-adik? Masih inget nggak? Lagu apa? Aku anak terang. Oh iya, adik-adik minggu lalu kan nyanyi lagu Aku Anak Terang. Nah, kalau aku anak terang berarti punya sumber terangnya. Sumber terangnya siapa? Tuhan Yesus. Tapi kita nyanyi dulu ya. Aku anak terang. Ayo Bang Anton boleh? Pakai gerakan adik-adik ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Sekali lagi ya Kak ya? Kayaknya kurang banyak Kak, kurang cepet deh. Abang Anton, ayo lagi ke Abang Anton. Wow, semangat adik-adik ya. Ayo siap, 1, 2, 3. Hop. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aduh, enak banget lagunya Kak Peti. Iya, enak banget, Kak, lagunya. Mau diulang terus? Hah, jangan. Nanti kita nggak kelar-kelar ibadahnya. Iya, nanti Kak Desta nggak cerita. Iya betul. Karena kita mau memberi persembahan kali ini. Sudah disiapin persembahannya, adik-adik? Sudah Persembahannya di tangan manis. Taruh ke dalam amplop. kasih ke Mama. Mama, kasih ke Setua Banja. stop aja, kasih ke Bendahara Huria. Iya. Ya adik-adik ya, kita mau persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, Lagunya apa, Kak? lagunya Dison Adong Huboan Tuhan. Oh, lagu Batak loh. Yoi, kita harus bisa bahasa Batak sedikit-sedikit nggak Karena apa-apa. kita orang Batak. Yes, yuk kita bernyanyi Dison Adong Huboan Tuhan. Dison adong huboan Tuhan, tabue mingoluku nasota doknia. Sadia pa hargana Tuhan, molosai ni raju masih dengan basah. Jalma Tuhan
udah selesai memuji Tuhan, udah capek pakai gerakan, segala olahraga, Sudah keringat ya, Kak, ya? Sudah iya mendengarkan lagu pujian, sudah persembahan. Setelah itu apa ya Kak Peti? Sekarang kita akan dengarkan cerita. Oh iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Intinya ya, ceritanya ya, betul. Lagunya apa? Lagunya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci. Ingat ya adik-adik ya. Siapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita telah memuji Tuhan, telah memberikan persembahan. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, duduk yang manis seperti biasa. Kalau kita mau dengarkan firman Tuhan, apa? Siapkan Alkitabnya. Kemudian buku catatanmu dan pulpen. Biasakan mulai sekarang setiap mendengar firman Tuhan ada sesuatu yang adik-adik suka, catat. Ya, dicatat. Jadi kalau aku tanya nih kayak begini, minggu kemarin tuh tentang apa ya? Tinggal lihat buku catatannya. Minggu kemarin tentang apa yo? Betul banget, anak Tuhan, anak terang. Minggu kemarin cerita tentang aku anak terang, dibawa oleh Kak Joyce. Nah, kalau sekarang kita mau dengar apa ya? Yuk, siapkan hati kita, siapkan Alkitabmu. Kita mau bernyanyi dulu. Aku siap mendengarkan cerita. Ikuti Kak Desa ya. Ayo Bang Anton. Aku siap mendengarkan cerita. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Sekali lagi ya, yuk. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Oke, kalau sudah nyanyi itu berarti udah siap mendengar firman Tuhan. Kita doa dulu, yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus hadir di antara kami. Dan Tuhan, biarlah kami dapat menyerap apa yang Engkau firmankan kepada kami. Dan kami anak-anak sekolah minggu mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini hanya satu ayat. Dikit ya, tapi satu ayat itu dahsyat banget loh. Dari mana ya ayatnya? Ayatnya dari Yohanes 8 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 12. Ayo yang sudah ketemu angkat tangannya. Kan gak kelihatan Kak? Gak apa-apa. Yang penting berarti cepet-cepetan. Sudah ketemu kelihatan, angkat tangannya. Kan gampang. Yohanes 8 ayat 12. Isinya apa ya? Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 8 ayat 12. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak,
Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Satu ayat aja kan? Nah, satu ayat itu tapi dahsyat banget, luar biasa. Maksudnya apa sih Kak? Aku ceritain dulu ya sejarahnya. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus mengatakan itu? Pada waktu itu ya, itu adalah hari raya Pondok Daun. Nah, atau Tabernakel. Itu hari raya, salah satu hari raya orang Yahudi. Nah, artinya itu hari raya mengenai perayaan panen atas orang Yahudi. Mereka mengucap syukur karena penyertaan Tuhan kepada mereka. Maksudnya apa ya Kak? Maksudnya gini loh. Mereka itu memperingati ya perlindungan Allah yang hebat ketika mereka, bangsa Yahudi ya, Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu mereka dilindungi oleh, kalau pagi, siang, tiang apa, ayo kelas 3, 4, 1, 2 pasti tahu. Oleh tiang awan, betul. Kalau malam tiang apa? Kalau malam tiang api. Jadi mereka memperingati hari itu adik-adik. Mereka membawa obor, terus obornya ditaruh di rumah Tuhan, di bait suci. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah terang dunia. Mungkin mereka juga bingung ya kenapa Tuhan ngomong begitu ya. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu kan Tuhan ya, Allah yang menyertai mereka. Nah, Yesus mengatakan bahwa ia terang dunia gitu. Terus kalau gitu sesuai banget loh dengan yang baca deh. Yuk kita baca yuk Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1 itu firman Tuhan ya. Aku bacakan ya, kita baca sama-sama adik-adik ya. Nah, begini firman Tuhan ayat Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Adik-adik, Tuhan Yesus itu terangnya. Tuhan Yesus terang dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati disalibkan untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita semua. Ya, itulah Tuhan Yesus terang dunia. Kakak Desta, terang dunia, terang. Terang itu berarti cahaya. Terang itu berarti sinar. Nah, kalau yang sekarang aku kasih contohnya ya. Aku bawa ini nih. Iki opore, ini lilin. Nih, lilin nih. Terus aku bawa ini senter. Kalau mati lampu, ya, adik-adik bagaimana? Takut kan? Kalau mati lampu perlu senter dong untuk terangin supaya kita bisa tahu, atau perlu lilin, ya kan? Nah, sama ketika dulu ya. Bangsa Israel itu mereka dalam kegelapan, terus Tuhan sertai, mereka bertobat, Tuhan sertai, Tuhan mengampuni, sama seperti kita. Aku sih nggak punya korek ya, tapi ini ada lampu senter nyala, nggak kelihatan nggak? Oh gini ya, gimana nih? Kemana arahnya? Sini, tembak. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya, senter ya.
Kalau zaman dulu belum ada listrik, jadi diandaikan bahwa terang itu lewat lilin, lewat obor. Nah, kalau kan Tuhan Yesus bilang bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan melihat terang, mempunyai terang hidup. Tadi Kak Peti sama Kak Desta nih, ingat gak? Kak Peti ditutup matanya. Terus aku bilang, Kak Peti pegang telinga aku. Kak Peti gak bisa karena kan gelap ya, ditutup matanya. Sama adik-adik, kalau kita tidak menjadi anak terang, tidak memiliki Yesus terang dunia itu dalam hati kita, wow, kita akan hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu apa, Kak Desta? Contoh ya, adik-adik akan menjadi orang yang marah-marah terus, yang mukulin kakaknya atau adiknya, atau bahkan lebih parah lagi, adik-adik akan suka berbohong, kemudian mencuri, kemudian melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, sehingga adik-adik dalam kegelapan. Hati kita nggak tenang. Sama ketika lampu mati, kita nggak tenang, kita nggak bisa lihat terang. Tapi kalau kita punya terang, punya Tuhan Yesus di hati kita, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat, dan kita melakukan yang Tuhan suka. Kita tahu kapan kita harus melakukan kebenaran karena Tuhan menyertai kita. Nah, terang itu jangan sampai mati ya. Terang itu harus terus bertumbuh, semakin hari semakin besar. Kayak matahari tuh, matahari itu terangnya benar-benar menderang. Sama adik-adik, kita harus mempunyai Tuhan Yesus sebagai terang dunia dalam hati kita. Kak Desta, caranya bagaimana untuk memiliki terang itu? Cara untuk memiliki Tuhan Yesus terang dunia itu gampang banget. Caranya kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan sudah mati menyelamatkan kita. Setiap kita melakukan kesalahan, kita berdoa, kita minta maaf kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang besar, yang dahsyat, yang mengampuni dosa kita. Nah, caranya bagaimana? Sama ya kayak kemarin ya. Baca Alkitabmu, rajin berdoa, terus rajin beribadah, dan melakukan yang kehendak Tuhan suka. Melakukan kayak minggu kemarin. Minggu kemarin kan ceritanya adik-adik anak terang. Nah, anak terang itu pasti mempunyai sumber terang. Sumber terangnya siapa? Yesus sumber terangnya. Coba berdiri, kita buat tulisan sumber terang itu. Y E S U S. Siapa? Yesus. Yes. Adik-adik anak terang. Anak terang yang mempunyai sumber terang itu Tuhan Yesus sumber terang kita. Adik-adik ya, jadikan Yesus sumber terang adik-adik, sehingga adik-adik bercahaya di mana saja. Seperti lagu yang adik-adik nyanyikan, itu boleh loh adik-adik nyanyikan tiap hari, bahwa adik-adik anak terang karena punya Tuhan Yesus sumber terang. Yesus ada di hati adik-adik. Jangan malas baca Alkitab. Baca Alkitabmu setiap hari, berdoa, beribadah, dan melakukan yang Tuhan suka. Ya, sehingga terangmu bersinar di mana saja berada. Kamu di sekolah jadi terang. Maksudnya terang bukannya bawa senter kemana-mana, no. Tapi perbuatanmu memperlihatkan bahwa adik-adik anak-anak yang hebat, anak Tuhan, anak terang yang luar biasa. Di rumah kelihatan sopan kepada papa mama,
ramah kepada kakak adik, jangan ngajak berantem melulu. Ya, jaga adikmu. Kemudian terang di gereja. Kita memang nggak ada di gereja sekarang. Kita ibadah online. Tapi adik-adik, ketika kita beribadah online, kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Itu adik-adik telah menggambarkan bahwa adik-adik anak terang yang punya terang Tuhan Yesus baik di gereja. Ya, terus di mana saja kita berada. Kalau keluar, anak terang pakai masker. Kenapa? Karena anak terang jaga kesehatan, pakai masker. Terus rajin cuci tangan, itu juga sikap anak terang. Karena anak terang ya, itu tahu gimana menjaga kesehatan, gimana cara bersikap, gimana menuruti apa kata pemerintah, apa kata orang tua, dan terlebih lagi apa kata Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Nah, berarti cerita hari ini sambungan dari minggu kemarin. Adik-adik anak terang yang luar biasa, anak terang yang punya sumber terang yaitu Tuhan Yesus hadir dalam hati adik-adik sehingga adik-adik bercahaya kemana saja adik-adik berada. Karena adik-adik punya Tuhan Yesus yang menuntun kita untuk selalu melakukan kebaikan. Caranya bagaimana? Tadi, ayo apa? 1, baca firman Tuhan. Yang kedua, berdoa. Berdoa itu berbicara sama Tuhan. Berdoa setiap melakukan aktivitas. Yang ketiga, beribadah. Yang keempat, melakukan kehendak Tuhan, melakukan yang Tuhan suka. Ya adik-adik ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kehidupan adik-adik dan adik-adik mau sukacita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita tutup dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Yuk, lipat tangannya yuk. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak Tuhan yang selalu mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan adalah sumber terang kami. Kami tidak mau kehilangan terang itu ya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus hadir di dalam hati kami, menjadi terang hidup kami kemana saja kami melakukan, kemana saja kami melangkah. Apapun yang kami lakukan, kami mau semua berdasarkan Engkau. Kami mengandalkan Tuhan selalu. Tuhan terima kasih. Dan ya Tuhan, bila kami selama ibadah melakukan hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang menurut Tuhan tidak sopan, kami minta maaf ya Tuhan. Dan kami mau menjadi anak Tuhan selalu yang mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai, ayat istimewa kita minggu ini Kakak Diana yang bacain ya. Jangan lupa diingat. Kakak Diana ambil ayat istimewa buat minggu ini dari Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 ya. Dengerin ya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Oke? Terima kasih. Dah. Halo adik-adik. Nah, tadi kan kita udah denger nih cerita dari kakak sekolah minggu. Nah, sekarang kakak Audrey akan memberikan kalian kreativitas untuk minggu ini. Nah, kali ini kreativitasnya itu untuk kelas TK dan 1-2 dulu ya adik-adik. Minggu ini kita akan membuat lampion, yaitu bahan-bahannya. Yang pertama ada kertas origami. Kalau misalnya kalian gak ada kertas origami di rumah, gak apa-apa pakai kertas biasa juga gak apa-apa. Yang kedua ada pulpen atau spidol, itu juga gak apa-apa. Yang ketiga ada penggaris. Yang keempat ada gunting. Nah,
Untuk membuat lampion ini sendiri, kita akan menyimak video berikut ini. Nah, adik-adik, tadi udah lihat kan cara membuat lampionnya? Sekarang itu waktunya kita menghias. Kita ambil spidol, lalu kita akan tulis di atas sini, kata-katanya adalah Yesus terang dunia. Kakak ulang sekali lagi ya, Yesus terang dunia. Nanti di bagian bawah sini, kalian bisa tulis nama dan kelas kalian. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nih ya, ada tulisannya Yesus terang dunia. Dan yang di bawah ada tulisan nama kalian. Nah, itu dia kreativitas kita pada minggu hari ini. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah lihat kreativitas kelas 1 dan 2 dan TK. Sekarang kakak akan kasih tahu nih kreativitas untuk kelas 3 dan 4. Kreativitas kita pada minggu ini, kita akan membuat lilin nih adik-adik. Nah, caranya gimana kak? Nah, jadi bahan-bahannya ada kertas origami. Kalau misalnya nggak ada kertas origami, nggak apa-apa pakai kertas apa aja yang ada di rumah. Habis itu, kita juga ada spidol, ada gunting, dan juga penggaris. Nah, jadi kita akan gunting bahan-bahannya seperti ini nih adik-adik. Ini adalah tiang lilinnya, ini adalah apinya, dan yang ini adalah untuk tempatnya adik-adik, tempat piring untuk taruh lilinnya. Nah, jadi setelah digunting seperti ini, lilinnya akan kita tempelkan di badan lilin. Nah, jika sudah,
kita akan membuat piringnya ini di bawah badan lilinnya. Nah, sudah jadi di adik-adik. Untuk kalian ini bisa apinya kita hias adik-adik. Kita hias bisa ada warna merah, bisa ada warna orange, terserah adik-adik. Yang penting itu bisa unik dan kreatif. Dan jika sudah seperti ini lilinnya, saatnya kita untuk menghias lilin tersebut. Apa sih Kak menghiasnya? Nah, kita akan menulis dari ayat kita pada minggu ini, yaitu diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yang bunyinya, Yesus adalah terang dunia. Nah, udah jadi nih adik-adik. Seperti ini bentuk dan hasil contohnya. Yohanes 8 ayat 12, Yesus adalah terang dunia. Dan jangan lupa sertakan nama kalian di bawah lilin tersebut. Sekian kreativitas untuk kelas 3 dan 4. Hai. Hari Minggunya kebaktiannya sudah selesai. Jangan kangen-kangen ya, minggu depan kita ketemu lagi. Ya, betul. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton, yang telah mengikuti kebaktian ini dari awal hingga akhir. Good. Great banget deh. Sampai jumpa minggu depan. Yes. Jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan tetap harus belajar di rumah. Ya, baca Alkitab setiap hari, doa, apalagi sambung, monggo. Rajin belajar, jangan lupa. Yeay. Sampai juga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.